Hai semua, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Dokter Komentorku, karya Deborah Indrawati. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Selamat mendengarkan. Bagus itu sayang, kamu memang wanita cerdas. Dari hal yang negatif, kamu jadikan positif, kata dokter sambil melepaskan dot dari mulut Tania. Indah mengambil dot dari tangan dokter, dimasukkan ke dalam tas, disandangnya tas itu, diambilnya Tania dari pangkuan dokter, lalu berkata, mau ganti celananya dulu dok. Hati-hati sayang, kata dokter. Sampai di toilet, Indah segera membuka dress panjang serta kaos kaki Tania, kemudian membuka celana plastik dan celana dalam Tania yang sudah basah. Bekas pipisnya dibersihkan dengan wastafel basah, diulangi sampai 2 kali. Setelah itu dilap dengan wastafel kering, kemudian dipakaikan celana dalam, lalu dilapisi dengan celana plastik. Dress panjang dan kaos kaki Tania dipakaikan kembali. Celana dalam dan wastafel yang basah diletakkan di atas celana plastik, lalu digulung, setelah itu dimasukkan ke dalam tas. Indah menyandang tas itu, digandungnya Tania lalu keluar dari toilet. Melihat Indah sudah kembali dari toilet, dokter yang sedang duduk langsung berdiri. Sudah sayang, katanya lalu mengambil Tania dari tangan Indah. Tania duduk di sini ya, papi sudah rubah posisi kereta untuk duduk. Kita pasang seat beltnya agar Tania tidak jatuh. Dokter tersenyum puas melihat Tania duduk. Dok, ini biskuit siapa? Tanya Indah. Ini untuk Tania, kata dokter sambil meraih biskuit itu. Kemarin saya membeli di toko yang menjual stroller. Toko itu menjual semua keperluan bayi dari newborn sampai usia 5 tahun, termasuk makanan sehat. Ini bagus sekali untuk dibawa berpergian, bisa mengenyangkan. Kandungan gizinya lengkap untuk anak umur 1 tahun ke atas. Dokter membukanya lalu diberikan 1 keping pada Tania. Pelayan datang membawa pesanan lalu menatanya di meja. Indah segera menyendok nasi ke piring, lalu ikannya dan juga kangkungnya. Silakan, katanya. Piring Indah tidak diisi, tanya dokter. Mau disuapkan seperti kemarin di airport, kata Indah. Oh, oke sayang, saya suapkan ya. Ayo buka mulutnya, kata dokter. Dokter dulu, kata Indah. Dokter menuruti kata Indah. Mereka menikmati makan siangnya dengan santai. Tidak terasa nasinya habis juga, ikan dan sayurnya. Mau tambah apa lagi sayang, kata dokter. Ada dessert apa, tanya Indah. Dokter melambaikan tangan ke arah pelayan. Pelayan segera datang. Tambah apa pak, katanya. Ada dessert apa, tanya dokter. Ada puding serikaya, tape uli, puding kelapa muda. Yang mana Hani, tanya dokter. Saya mau coba puding kelapa muda, kata Indah. Puding kelapa mudanya 2 ya mas, kata dokter. Baik pak, pelayan segera melayani. Tidak lama dia datang membawa 2 puding kelapa muda. Silakan, katanya. Terima kasih, kata dokter. Dokter sering makan di sini sama istri, tanya Indah. Iya, Dewi suka ikan bakarnya. Indah mau coba. Cumi bakarnya juga enak, kata dokter. Cumi bakar saja, kata Indah. Dokter melambaikan tangannya ke arah pelayan. Tambah apa pak? Tanya pelayan. Cumi bakar 1 porsi, nasi bakul kecil, kata dokter. Baik pak, pelayan bergegas ke dapur. Tiba-tiba terdengar Tania merengek. Dokter menoleh lalu berkata, anak papi biskuitnya habis. Enak ya, papi ambilkan lagi ya. Dokter mengambilkan biskuitnya 1 keping lagi. Minta air putih hangat dok, sama sendok kecil, kata Indah. Dokter memanggil pelayan lagi. Pelayan segera datang. Iya pak, katanya. Tolong air putih hangat sama sendok kecil, kata dokter. Baik pak, kata pelayan. Indah, ya dok. Indah itu orangnya manja ya. Kalau di rumah disuapkan juga sama Ronald, tanya dokter. Iya, kalau lagi menyusui Tania. Itu dulu sekalian Ronald makan. Saya dan Todi disuapkan, kata Indah. Oh, begitu, kata dokter. Kalau istri dokter manja tidak?
Tanya Indah. Tidak, Dewi itu keibuan dan tipe melayani. Kadang-kadang saya sebagai suami kan ingin juga melayani dan memanjakan dia, apalagi setelah dia dinyatakan mandul. Saya ingin mengungkapkan rasa cinta saya, tidak berubah sama dia dan saya coba melakukan dengan tindakan, tapi bukan membuat dia senang, bahkan membuat dia menangis. Menangis? Apa yang dokter lakukan? Tanya Indah penasaran. Dokter senyum lalu berkata, saya sengaja beli buku yang mengajarkan bagaimana dan apa yang membuat istri itu senang dalam hubungan seks. Saya lakukan cara-cara pemanasan yang di buku itu, jadi istimewa menurut saya malam itu. Tapi ya begitu, Dewi menangis sambil berkata, tidak usah seperti ini, saya kan tidak bisa memberi keturunan. Kasihan sekali istri dokter, terlalu fokus sama kekurangannya. Kenapa dia tidak menikmati saja apa yang bisa dinikmati, kata Indah. Ya begitulah Dewi, kata dokter sambil menyuap puding kelapa lalu bertanya. Kalau Indah diberi yang istimewa di tempat tidur tidak menangis kan? Menangis juga minta tambah, kata Indah. Dokter tertawa sampai tersedak puding. Indah segera memberi minum lalu berkata, makanya kalau ada makanan di mulut jangan ketawa. Bagaimana saya bisa menahan tawa mendengar jawaban kamu itu, kata dokter. Minta tambah ditertawakan, kata Indah sambil senyum. Dokter menatap Indah dengan penuh kasih. Kenapa tidak tertawa lagi, tanya Indah. Sudah cukup, nanti kesedak lagi, kata dokter. Bertepatan dengan itu pelayan datang membawa pesanan cumi bakar, lalapan dan sambal, nasi bakul kecil, 3 gelas air putih dan sendok kecil. Indah segera memberi Tania minum. Dokter menyendok nasi ke piring, dipotong-potongnya cumi, diolesnya sambal sedikit. Ayo sayang, kata dokter. Indah membuka mulutnya lalu mendabahkan ketimun yang sudah diolesnya sambal. Enak, katanya sambil mengacungkan kedua jempolnya.